Ayo orang Sunda kamarana untung aya kene si tosu tah aya. Gubernur terpilih yang sebagian besar masyarakat Jawa Barat berikan kepercayaan mengangkat budaya Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Lah masa kita rusak dengan hanya karena oknum itu? Nah, Anda dengan melihat seperti ini, kira-kira orang-orang Sunda akan berbuat apa? Ya, dalam tayangan video kemarin mengenai isu yang mengandung unsur sara terhadap orang Sunda, saya melihat banyak komentar yang sangat marah ya ketika menyinggung orang Sunda. Tapi bukan hanya di channel ini saja. Saya melihat ada beberapa channel lokal maupun ada yang skalanya nasional memberitakan dan videonya diunggah. Di tempat saya nggak diunggah, bukan artinya saya nggak punya. Nah ini nih, termasuk foto orang ada yang nanya, kok nggak diunggah-unggah? Ya buat apa? Punya saya, punya. Memang karena saya yang dikontak. Jadi bukan hoax gitu ya, karena ada beberapa orang yang belum tahu, belum mengenal Kaisar Kebon itu gimana, menyebutkan ya teori atau hoax. Ya enggak, ini memang kejadian nyata. Mungkin yang mengatakan gitu ya saya paham karena tidak semua orang mengetahui. Dan yang saya sayangkan juga bahwa betul bahwa banyak sekali masyarakat kita ini mudah terpancing dan dipancing dengan isu penghinaan terhadap kesukuan. Seperti saya katakan, ini adalah masalah oknum. Masalah oknum bukan antar suku. Meskipun si oknum itu mengatakan hal yang tidak baik ya kepada orang Sunda. Kenapa saya harus lakukan seperti itu? Saya juga adalah salah seorang pembina dari media. Bersama Pak Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Termasuk saya juga pembina dari salah satu forum pimpinan redaksi di Jawa Barat. Karena saya lihat juga bukan hanya di media lokal ya atau wilayah Jawa Barat, ada media nasional juga yang posting memberitakan dengan judul yang kadang-kadang provokatif. Sehingga orang yang tidak menelaah, banyak masyarakat yang tidak menelaah, langsung terprovokasi. Pemerintah kita ini nasional, Pak Presiden Prabowo sedang melakukan banyak perbaikan. Anda lihat di media-media, dan juga ada saya kutip ya, Pak Hasyim, adik dari Presiden, yang mengatakan bahwa banyak program-program yang konyol. Gubernur terpilih yang sebagian besar masyarakat Jawa Barat berikan kepercayaan mengangkat budaya Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Lah masa kita rusak dengan hanya karena oknum itu? Yang demo kemarin, saya kenal beberapa orang yang ada di video dapat ke saya dari teman-teman media yang menanyakan, kenal orang-orangnya? Ya sebagian kenal saya. Dan mereka pun bukan hanya saya kenal, mereka pun kenal ke saya. Karena itu teman-teman saya juga. Lalu ketika di Satreskrim, ya saya kenal lah yang berbicara. Itu Mang Deden, dikenalnya Mang Deden Riweuh gitu ya. Atau Kang Denny Suwardi. Kenal lah. Udah berapa tahun ke belakang saya kenal. Dan kita ada di satu tim. Untuk pemenangan paslon ya, Kang Deddy Erwan. Ya kenal. Ketua umum yang disebutkan oleh Mang Deden Riweuh di Satreskrim Polrestabes Bandung. Ya kenal, bukan kenal lagi. Itu salah satu ketua umumnya ya keponakan kakek saya. Ya saya kenal, tapi saya kan tidak mau tiba-tiba ingin terpancing dengan isu sara seperti itu.
Dan saya himbau kepada teman-teman yang masih di lokasi di Bank Bukopin, Jalan Asia Afrika, dan OJK, silahkan Anda kembali dengan tenang dan jangan bikin gaduh, percayakan kepada hukum. Kami akan kawal proses hukum ini sampai orang tersebut masuk ke dalam sel. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti sebagian orang yang juga pengen perang lah. Wah, kayaknya hebat gitu ya, pengen berantem dan lain-lain. Ya, bukan begitulah. Dan sekarang Anda lihat di channel saya, kenapa saya sering menghantam para pejabat Pemprov Jabar selama berapa tahun ke belakang. Anda lihat kata-kata yang saya sebutkan dari kakek saya. Lalu dilanjutkan dengan yang jadi musuh itu siapa? Kakek saya ngomong gini ya, saya ingat saya. Meskipun dia itu adalah bangsa lain yang berbeda kulit, ras maupun keyakinannya, tetapi ketika dia turut membela bangsa dan negara ini, dia temanku. Tetapi meskipun dia satu kulit, sama kulitnya, sama sukunya, sama golongannya, sama keyakinannya, tapi dia menghancurkan bangsa dan negara ini, dia musuhku. Itu kakek saya ngomong. Anda kebayang bahwa pajak dari masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang sebagian besar adalah orang Sunda dihambur-hamburkan secara tidak efisien oleh oknum-oknum di aparatur Pemprov Jabar yang sebagian besar adalah orang Sunda juga. Satu lagi, Parung Panjang yang memakan ratusan korban jiwa yang sebagian besar kemungkinan adalah orang Sunda juga. Lalu siapa yang membuat dan tidak melakukan pengawasan perbaikan dan kehancuran itu? Mungkin sebagian besar adalah orang Sunda juga. Saya kutip ini kata-kata Kang Deddy Mulyadi ketika di salah satu universitas di Bandung. Bagaimana para pembela yang membela 7 terpidana kasus Wina. Siapa yang turun? Saya jujur aja, ini agak tersinggung di kasus Vina Cirebon itu. Kenapa? Yang menderitanya orang Sunda, yang belanya orang Batak. Ayo orang Sunda kamarana untung aya kene si Tosu tah. Aya. Di dia Maranatha ya kan? Ya saya senang juga. Kenapa Maranatha gitu loh? Karena ada ikatan kekeluargaan dengan saya. Kenapa uak saya itu namanya Wanata? Jadi jangan sedikit-sedikit kita ini tersulut gitu ya. Lihat dulu permasalahannya. Memang pemalak-pemalak yang saya ngomong juga hanya ada di luar sana. Banyak juga para pemalak itu yang sebagian besar juga orang Sunda. Pemalaknya ke orang Sunda juga. Lalu kita diam semua. Lalu bagaimana dengan kerusakan lingkungan yang ada di Jawa Barat yang sudah dilaporkan oleh tim hukum Jabar Istimewa? Ada Bang Jutek itu. Ini yang melakukan gugatan. Mungkin Anda sebagian sebut bukan orang Sunda. Karena mungkin pemahamannya tentang Sunda itu berbeda dengan apa yang saya pahami. Dan itu ada di wilayah Jawa Barat yang berdampak kepada sebagian besar orang-orang Sunda. Nah, ini salah satu tim yang saya sebutkan kenapa saya ingin bikin forum gitu ya. Ini Pak Dedin Burhanuddin. Ini pensiunan guru dan juga beliau adalah sebagai guru besar pencak silat Garuda Paksi di Majalengka. Beliau juga adalah salah satu pengurus IPSI Kabupaten Majalengka. Itu dari tahun 2022 bicara tentang kerusakan lingkungan yang ada di lemburnya di daerah Sumedang. Dan itu sudah puluhan tahun terjadi di wilayah daerah Sunda yang kemungkinan besar juga kerusakan-kerusakan itu
dilakukan oleh orang Sunda juga dan berdampak kepada sebagian besar orang-orang Sunda. Nah, ini WA-nya. Kan ini kirimannya Pak Dedin kepada grup kami di Jawara, Tangguh Bencana Jawa Barat. Bismillah Sampurasun Kumaha Damang Pangersa. Ini ditujukan ke Kang Deddy Mulyadi ya. Pak Dedin meminta saya untuk menyampaikan kepada Bapak Gubernur ataupun timnya Bapak Gubernur. Nuhun upami damang mah warga Jabar ngahatur ke nuhun. Wirehna pangersa tetep ajeg pageh nitenan turta ngarolis perkawis lingkungan hirup. Punten abdi aya panuhun ka pangersa. Hoyong dipangningalikeun ka Gunung Tampomas Sumedang, lembur abdi. Perkawis galian pasir anu dikawitan ti tahun 70-an, dugi ka ayeuna masih keneh berjalan. Parantos ratusan hektar tanah di Gunung Tampomas, nu kawitna tanah lendoh kanggo pertanian, ayeuna janten lautan barangkal, nu teu tiasa janten lahan produktif. Galian pasir salami ieu parantos janten bencana kanggo anak incu warga di Sabudeureun, Gunung Tampomas. Kumargi parantos kaicalan lahan subur, teras kanggo kiwari potensi janten sumber kajantenan banjir bandang. Hatur uninga, ti kawitan tahun 1870, dugi ka ayeuna teu aya nu tiasa nyetop eta galian. Malih kantos sesepuh urang Bapak Solihin GPOG kantos diulem supados ningali kareksakan lingkungan Gunung Tampomas. Hapunten abdi kumawantun masihan informasi, hatur nuhun kana perhatosanana. Karena beliau gak bisa bagaimana itu komen di YouTube atau bikin konten. Itulah kenapa saya katakan ya mungkin kita harus bikin salurannya gitu ya. Dan ini adalah harapannya ke Kang Deddy Mulyadi. Kami sebagai warga Jawa Barat, nah ini di YouTube channel ini ya, yang harapan warga Jawa Barat sepulangnya Kang Deddy Mulyadi dari retreat. Ini Pak Dedin menulis di WA grup kami seperti ini. Kami sangat menunggu aksi KDM untuk segera menghentikan kegiatan pengrusakan lingkungan yang sudah dilakukan puluhan tahun. Sekian puluh tahun yang lalu melakukan galian pasir. Pasir habis, batu ukuran kecil dan besar digiling. Izin menambang pasir dengan area begitu luas, izin dari siapa? Penggilingan batu sisa penambangan pasir pasti tidak pakai izin. Lahan bekas penambangan dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya melakukan reklamasi. Kami sangat menunggu aksi nyata KDM untuk menghentikan penggilingan batu dan meminta pertanggungjawaban para pengusaha pasir dan abu batu atas pengrusakan lingkungan tersebut. Nah, ini yang kenapa saya katakan bahwa tidak semua masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Ini udah puluhan tahun. Saya harap juga Kang Deddy Mulyadi bisa mendengarkan apa yang saya katakan, dan juga Bang Jutek Wongso sebagai tim hukum dari Jabar Istimewa yang sudah mendatangi Kejati maupun Polda Jabar. Ya, mungkin nanti bisa bertemu, saya bisa fasilitasi untuk bertemu Pak Dedin Burhanuddin untuk mendengarkan secara langsung keluhan warga masyarakat Jawa Barat, tempat kelahirannya, lemburnya, tempat saudara-saudaranya sekarang berada, rusak. Bagaimana kronologisnya? Ya saya tidak paham karena bukan saya adalah yang mengalami ataupun melihat secara langsung. Tapi ini adalah salah satu masyarakat yang saya katakan gak bisa ngonten. Gak ada salurannya mau bicara kepada siapa. Dari 2022 kenapa saya diamkan? Ini udah ngobrol dengan saya. Saya sampai datang ke dalam suatu acara ke Cirebon, saya mampir ke tempatnya Pak Dedin.
di Majalengka, kita sudah ngobrol itu tentang lingkungan. Tapi pada saat itu saya bingung karena pimpinannya bagaimana akan memperdulikan lingkungan ataupun kerusakan yang berpotensi bencana. Ya saya harapkan Kang Deddy Mulyadi bisa sepulang retreat melakukan aksi yang kami harapkan sebagai warga masyarakat Jawa Barat. Nah saya ingin bertanya kepada masyarakat semua yang kemarin juga, ya ada yang mendukung, banyak yang mendukung saya. Ada juga yang, wah tersulut emosi. Dan saya lihat di konten-konten yang lain, hanya memostingkan video-video saja tentang kejadian seolah-olah gitu ya, karena gara-gara oknum gitu untuk berbicaranya, bukan mengatasnamakan suku asalnya, bukan itu. Nah, Anda dengan melihat seperti ini, kira-kira orang-orang Sunda akan berbuat apa? Apakah akan turut membantu Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur untuk melakukan perbaikan lingkungan dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sudah merugikan negara dan masyarakat, atau hanya akan rame saja karena gara-gara hinaan gitu ya. Tapi kok kita tidak merasa terhina ya bahwa alam kita dihancurkan oleh sebagian besar orang-orang kita sendiri juga.